Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Diceritakan, ada seorang yang dikenal bandel dan selalu mencari cara cepat untuk kaya raya. Namanya Abu Jahil, bukan Abu Jahal, tetapi seorang tetangga Abu Nawas yang tingkahnya mirip. Suatu hari, Abu Jahil berjalan menyusuri pinggiran sungai. Kakinya tersandung dan ia melihat sesuatu berkilauan di lumpur. Ia memungutnya, sebuah cincin tua dengan batu akik berwarna hijau kusam. Begitu ia membersihkan cincin itu dan memakainya, sebuah keajaiban terjadi. Seekor burung pipit yang jatuh dari pohon di dekatnya tampak lumpuh. Tiba-tiba melonjak dan terbang setelah Abu Jahil secara tak sengaja mengarahkan tangannya ke arah burung tersebut. Abu Jahil terkejut. Ia pun mulai bereksperimen. Ia mengarahkan cincin itu ke daun yang layu, dan daun itu tampak sedikit segar. Abu Jahil yakin ia telah menemukan cincin sakti yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Singkat cerita, Abu Jahil segera memasang spanduk besar di depan rumahnya. Tabib cincin sakti, menyembuhkan segala penyakit dengan sentuhan ajaib. Dalam semalam, Abu Jahil menjadi terkenal. Orang-orang berdatangan dari seluruh penjuru kota. Ada yang sakit kepala, ada yang sakit pinggang, bahkan ada yang hanya ingin melihatnya. Abu Jahil hanya perlu mengarahkan jarinya yang bercincin ke pasien, sambil mengumamkan mantra buatannya sendiri. Dan sebagian besar dari mereka merasa sembuh karena sugesti atau memang penyakit ringan. Tentu saja, Abu Jahil mengenakan biaya yang mahal untuk setiap penyembuhannya. Baginda Raja pun mendengar kehebohan ini. Baginda Raja curiga, tetapi rakyatnya tampak bahagia. Ia pun memanggil Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas," kata Baginda Raja, "orang ini, Abu Jahil, mengaku punya cincin sakti penyembuh. Rakyat berbondong-bondong mendatanginya. Pergilah dan selidiki keajaiban cincinnya itu. Apakah dia benar-benar tabib ilahi atau hanya penipu ulung?" Abu Nawas pergi ke rumah Abu Jahil. Ia mengantri lama di antara pasien yang berharap. Ketika gilirannya tiba, Abu Nawas masuk dengan langkah pincang memegang pinggangnya. "Wahai tabib cincin sakti," rintih Abu Nawas, "kakiku sudah lumpuh sejak lahir dan pinggangku sakit tak tertahankan. Sembuhkanlah aku dengan kekuatan cincinmu," pinta Abu Nawas. Abu Jahil tersenyum penuh kemenangan. Ia mengarahkan jari bercincin hijaunya ke kaki Abu Nawas. "Rasakan kekuatan dari cincin pusaka penarik energi ilahi," seru Abu Jahil dramatis. Abu Nawas pura-pura merasakan sengatan, lalu berteriak kesakitan. "Aduh, aku merasa lumpuhku semakin parah, tabib," katanya. Abu Jahil mengulanginya lagi. Kali ini dengan mantra yang lebih panjang. Abu Nawas kembali berteriak, "Pinggangku serasa ditusuk tombak. Kekuatan cincinmu justru membuatku menderita," kata Abu Nawas. Abu Jahil bingung. Cincin itu tidak pernah gagal memberi efek, setidaknya efek sugesti. Ia mulai berkeringat dingin di depan Abu Nawas. "Ini aneh," gumam Abu Jahil. "Mungkin penyakitmu terlalu besar," katanya. "Tidak," potong Abu Nawas. "Aku rasa cincinmu hanya bisa menyembuhkan penyakit yang bisa disembuhkan tanpa cincin. Tapi aku punya penyakit lain yang pasti bisa disembuhkan cincinmu, tabib." Abu Jahil antusias. "Penyakit apa itu?" tanya Abu Jahil. "Penyakit bodoh," jawab Abu Nawas lantang. "Sembuhkanlah kebodohan yang membuat percaya bahwa cincin usang di jarimu ini lebih hebat daripada kuasa Tuhan dan ilmu pengetahuan sejati. Sembuhkanlah kebodohanmu yang membuatmu menipu rakyat demi dinar," kata Abu Nawas. Abu Jahil tersentak.
Abu Nawas kemudian dengan cepat meraih tangan Abu Jahil dan mencabut cincin hijau kusam itu. "Guruku pernah berkata," ujar Abu Nawas sambil memegang cincin itu, "bahwa kesaktian yang sejati hanya ada pada keikhlasan dan ilmu, bukan pada batu akik di jarimu." Abu Nawas melemparkan cincin itu ke sudut ruangan. Cincin ini tidak pernah sakti. Yang sakti adalah harapan di hati orang sakit yang kau permainkan. Kau mendapatkan uang dari harapan mereka, bukan dari kekuatan batu. Melihat Abu Nawas yang tadinya pincang, kini berdiri tegak dan berbicara dengan cerdas, Abu Jahil menyadari dia telah dipermalukan. Ia lari tunggang langgang takut. Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Baginda," lapor Abu Nawas, "cincin itu telah kehilangan kesaktiannya. Sebab saktiannya ternyata hanya mampu bertahan di tangan orang yang bodoh dan rakus. Setelah disentuh oleh akal, ia menjadi batu kusam biasa." Baginda Raja tertawa terbahak-bahak. Abu Jahil pun menghilang dari kota, sementara Abu Nawas berhasil mengajarkan bahwa iman pada hal-hal ajaib tanpa dasar ilmu dan akal sehat adalah akar dari segala penipuan. Di sebuah warung kopi di Baghdad, tempat aroma rempah dan tawa bercampur, Abu Nawas sedang menikmati secangkir kopi panasnya. Tak jauh darinya, seorang pemuda bernama Faris terlihat gelisah. Wajahnya pias, matanya menerawang. Abu Nawas yang peka terhadap gelagat manusia menghampirinya. "Wahai anak muda, mengapa wajahmu muram? Apakah cintamu telah meracunimu?" sapa Abu Nawas dengan senyum jenaka. Faris terkejut, namun kemudian menghela napas panjang. "Ah, Tuan Abu Nawas, Anda memang selalu tahu. Hamba sedang dilanda kebingungan. Hamba telah jatuh cinta pada seorang janda," jawab Faris. Abu Nawas mengernyitkan alis. "Janda? Itu bisa jadi berkah, bisa pula jadi musibah. Tergantung pada siapa jandanya dan bagaimana hatimu menghadapi. Ceritakan padaku, apa yang membuatmu gundah?" pinta Abu Nawas. Faris mulai bercerita. Namanya Laila, ia cantik jelita, tutur katanya lembut, dan ia selalu menunjukkan perhatian yang luar biasa pada hamba. Ia sering memujiku, mengatakan bahwa hamba adalah pria yang paling baik yang pernah ia temui. Ia juga sering mengeluh tentang kesepiannya dan bagaimana ia sangat membutuhkan seseorang untuk melindunginya, jawab si Faris. Abu Nawas mendengarkan dengan seksama. "Lalu, apa yang membuatmu ragu?" tanya Abu Nawas kembali. "Entahlah Tuan, hamba merasa ada sesuatu yang aneh. Terkadang ia meminta hamba membelikan perhiasan mahal atau membayarkan utangnya. Ia bilang itu semua karena ia tak punya siapa-siapa lagi selain hamba. Hamba ingin membantunya, tapi tabungan hamba mulai menipis," ujar si Faris. Mendengar itu Abu Nawas tersenyum tipis. "Dengarlah aku baik-baik Faris. Janda bagai air di sungai yang tenang. Ia terlihat damai dan mengalir perlahan. Namun di dasarnya bisa jadi ada batu tajam atau arus deras yang tak terlihat. Bukan berarti semua janda buruk, jauh dari itu. Banyak janda yang mulia dan terhormat, namun ada pula yang bagai ilusi." Faris menatap Abu Nawas penasaran. "Ilusi, Tuan? Bisa Tuan jelaskan?" pinta Faris. "Ya, ilusi," lanjut Abu Nawas. "Seorang janda yang cerdik tahu bagaimana memanfaatkan empati dan naluri seorang pria untuk melindungi. Mereka tahu bagaimana menciptakan ketergantungan emosional dan ketergantungan finansial. Mereka akan membuatmu merasa menjadi satu-satunya penyelamatnya, satu-satunya harapannya. Pujian dan keluhan adalah umpan yang efektif." Faris mendengar dengan seksama. Kemudian Abu Nawas mengambil sebatang kayu kecil dan menggambar di tanah. "Bayangkan ini adalah seorang janda," katanya sambil menunjuk lingkaran. "Dan ini adalah dirimu.
Ia menggambar lingkaran kecil di dekatnya. Awalnya, ia akan mendekatimu dengan lembut, seperti kupu-kupu yang hinggap di bunga. Ia akan menunjukkan kelemahan dan kesepiannya. Ini membuat merasa kuat dan dibutuhkan. Lalu, ia akan mulai menanamkan benih rasa bersalah jika kau tak memenuhi keinginannya. Jika kau mencintaiku, kau akan melakukan ini untukku. Atau kau tega membiarkanku menderita sendiri. Kalimat-kalimat semacam ini adalah racun yang merusak akal sehatmu, ujar Abu Nawas. Faris termenung. Ucapan Abu Nawas persis seperti yang Laila katakan. Ucapnya, benar. Kemudian, perlahan tapi pasti, ia akan menguras tidak hanya hartamu, tapi juga energimu, bahkan akal sehatmu. Kau akan selalu merasa berhutang budi, merasa harus memenuhi setiap permintaannya agar ia tidak bersedih. Kau akan menjadi seperti burung dalam sangkar emas, nyaman tapi tak bebas. Pujian palsu dan permintaan tanpa henti adalah dua senjata ampuh yang membuatmu kehilangan kendali atas dirimu sendiri, kata Abu Nawas. Lalu, bagaimana hamba harus bersikap, Tuan? Tanya Faris dengan cemas. Mudah saja, uji dia, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Beri jarak, jangan selalu menuruti setiap permintaannya. Katakan padanya bahwa kau juga punya tanggung jawab lain, bahwa kau tidak bisa selalu ada untuknya, dan perhatikan reaksinya. Jika ia benar-benar mencintaimu dan menghargaimu, ia akan memahami dan menghormati keputusanmu. Ia akan tetap bersamamu, bahkan tanpa hadiah mahal atau bantuan finansial. Ia akan menghargai kejujuranmu. Namun, jika ia hanya ingin memanfaatkanmu, ia akan menunjukkan kemarahannya, kekecewaannya, atau bahkan mencoba membuatmu merasa lebih bersalah. Ia akan mencari cara lain untuk mengikatmu, atau mungkin ia akan menghilang, mencari mangsa baru. Lanjut Abu Nawas. Faris meresapi setiap kata-kata Abu Nawas. Ia merasa seperti baru terbangun dari mimpi. Terima kasih Tuan Abu Nawas, Anda telah membuka mata hamba. Hamba akan mencoba nasihat Anda, ucapnya. Beberapa waktu kemudian Abu Nawas bertemu Faris kembali. Wajahnya terlihat jauh lebih cerah. Bagaimana Faris? Tanya Abu Nawas. Faris tersenyum lebar. Anda benar Tuan Abu Nawas, hamba mulai membatasi diri dan jujur padanya. Ia marah besar dan bahkan mengatakan hamba tak mencintainya. Lalu ia tiba-tiba menghilang dan ternyata ia telah mendekati seorang pedagang kaya yang baru tiba di Baghdad. Hamba hampir saja terjerumus dalam lubang yang dalam, ucap si Faris. Abu Nawas tertawa renyah. Syukurlah Faris. Ingatlah wahai anak muda, cinta sejati tidak akan mengurasmu, ia akan mengisi dan membangunmu. Dan hati yang jujur adalah cermin terbaik untuk melihat siapa sesungguhnya seseorang. Pada suatu hari raja memanggil Abu Nawas ke istana. Wahai Abu Nawas, aku ingin kau menjawab satu pertanyaan. Jawab dengan bijak, atau kau akan dihukum, kata sang raja sambil mengelus jenggot. Abu Nawas seperti biasa menjawab dengan tenang. Apa pertanyaannya tuanku? Sang raja menatap tajam. Abu Nawas, katakan padaku, apa yang paling kau benci di dunia ini? Tanya sang raja. Abu Nawas tersenyum, lalu menjawab, aku paling benci orang seperti hamba sendiri tuanku, jawab Abu Nawas. Mendengar itu raja langsung terkejut. Apa maksudmu? Kau membenciku? Tanya raja kembali. Abu Nawas dengan tenang membungkuk hormat. Bukan tuanku, maksud hamba adalah aku paling benci kesombongan, merasa paling benar, dan mempergunakan kuasa untuk menekan orang lain. Jika itu ada pada hamba, maka hamba membenci diri hamba sendiri, jawab Abu Nawas. Raja terdiam. Murka yang tadi mulai membara perlahan padam. Ia menatap Abu Nawas dengan tatapan bingung.
Kenapa kau tidak menjawab dengan nama seseorang saja atau sesuatu yang jelas? Tanya raja. Abu Nawas menjawab, karena yang paling berbahaya bukanlah sesuatu yang terlihat, tapi yang tersembunyi di dalam hati manusia. Dan kadang yang kita benci itu sebenarnya bercokol dalam diri kita sendiri, jawab Abu Nawas santai. Raja mengangguk perlahan. Kau benar Abu Nawas, banyak orang membenci kejahatan, padahal diam-diam menyimpannya dalam hati. Abu Nawas tersenyum kecil, dan banyak pula orang mencela kesombongan, tapi setiap hari memelihara rasa lebih baik dari orang lain. Raja terdiam lama, kemudian ia berdiri dan berkata, hari ini aku tidak mendapatkan jawaban seperti yang aku kira. Tapi mungkin inilah jawaban yang paling jujur. Kau bebas pergi Abu Nawas. Dan hari itu seluruh istana berbicara satu hal. Yang paling layak dibenci adalah sifat buruk yang masih ada dalam diri sendiri. Dikisahkan, suatu ketika Abu Nawas dan sahabatnya ini melancong ke negeri seberang. Di sana mereka menghabiskan waktunya dengan mengunjungi tempat-tempat wisata. Di sini pemandangannya indah-indah sekali ya, uji Abu Nawas. Benar, aku juga merasa betah di tempat ini, sahut sahabatnya. Ayo kita cari tempat wisata lain, pasti ada yang lebih indah, ajak Abu Nawas. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan mencari tempat wisata lain. Tak lama kemudian, langkah mereka terhenti di depan sebuah taman yang indah. Namun, ketika mereka hendak memasukinya, ternyata taman tersebut bukan untuk umum, melainkan hanya diperuntukkan bagi keluarga kerajaan. Sayang sekali, padahal aku sangat penasaran. Pasti di dalamnya sangat indah, ucap sahabatnya. Kenapa mesti risau? Kita masuk saja secara diam-diam. Toh tamannya tidak ada yang jaga ini, ujar Abu Nawas. Ajakan Abu Nawas ini disambut gembira oleh sahabatnya. Mereka berdua pun akhirnya memasuki taman dan menikmati keindahannya. Saat sedang asik-asiknya bersantai, tiba-tiba beberapa pengawal kerajaan datang, lalu menangkap Abu Nawas dan sahabatnya tersebut. Mereka berdua kemudian diseret ke istana untuk dihadapkan kepada rajanya. Siapa kedua orang ini dan kenapa dibawa kemari? Tanya sang raja kepada pengawalnya. Ampun Paduka yang mulia, mereka telah lancang. Mereka berani memasuki taman Paduka, jawab salah satu pengawal. Kurang ajar, bukankah kalian sudah tahu kalau taman tersebut tidak boleh dimasuki siapapun, bentak sang raja. Akibat kesalahan yang dilakukan Abu Nawas dan sahabatnya, sang raja lalu memutuskan untuk menghukum mereka berdua. Pengawal, masukkan mereka berdua ke dalam penjara. Besok mereka akan menjalani hukuman pancung, titah sang raja. Mendengar hal itu, spontan Abu Nawas dan sahabatnya langsung kaget dan tak percaya. Tunggu Paduka, hanya karena kesalahan sepele, Tuan menjatuhi kami hukuman mati, tanya Abu Nawas keberatan. Ini sebagai pelajaran agar tidak ada orang lain yang berani lagi memasuki tamanku, balas sang raja. Sejenak Abu Nawas pun terdiam. Ia memutar otaknya supaya bisa lepas dari hukuman sang raja. Ampun Paduka, saya dengar Paduka suka sekali dengan kuda. Kalau saya bisa membuat keajaiban pada kuda Paduka, apakah Paduka akan membebaskan kami? Tanya Abu Nawas. Ya, benar. Saya suka sekali dengan kuda, jawab sang raja. Lalu, keajaiban apa yang akan kau tunjukkan terhadap kuda saya? Tanya sang raja. Begini Paduka, saya akan mengajari kuda Paduka supaya bisa bernyanyi, jawab Abu Nawas. Kamu bisa mengajari kudaku bernyanyi? Apa saya tidak salah dengar?
Tanya sang raja penasaran. Benar Paduka, tapi saya butuh waktu, tidak bisa dalam semalam saja, jelas Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, sang raja pun sepakat. Baiklah, aku akan menunda hukumanmu selama 1 tahun. Ajari kudaku bernyanyi. Jika berhasil, kalian kubebaskan. Tapi jika gagal, kalian langsung akan dihukum mati, ancam sang raja. Terima kasih banyak Paduka yang mulia, sahut Abu Nawas kegirangan. Abu Nawas dan sahabatnya lalu diperbolehkan meninggalkan istana. Setelah keluar dari istana, sahabatnya ini berkata kepada Abu Nawas, "Sungguh mengagumkan, aku tidak pernah tahu kalau ada orang yang bisa mengajari kuda menyanyi." Abu Nawas pun menjawab, "Kamu benar, tentu tidak ada yang bisa." Mendengar itu, seketika sahabatnya langsung tercengang. "Kalau begitu, kenapa kamu bilang ke raja kalau kamu bisa mengajari kuda menyanyi?" Tanya sahabatnya penuh rasa khawatir. "Yang penting kita dapat tambahan waktu untuk hidup. Apa kamu tidak memperhatikan sang raja? Umurnya sudah sangat tua, tapi dia sangat suka sekali berperang. Hampir sebulan sekali dia ikut berperang. Bisa jadi dalam kurun waktu setahun dia mati dalam peperangannya. Atau bisa juga mati karena umurnya sudah tua. Bisa juga dalam kurun waktu setahun kita yang mati. Siapa yang tahu?" Jawab Abu Nawas enteng. Sahabatnya itu hanya bisa melongo mendengar penjelasan Abu Nawas. Diceritakan, hakim kota yang biasa bertugas diutus Baginda Raja keluar kota. Ia diperintahkan Baginda Raja untuk mewakili dirinya memenuhi undangan. Saat Tuan Hakim tengah berada di luar kota, ada 2 kasus perkara kejahatan yang datang bersamaan. Kasus pertama adalah seorang pemuda yang membawa lari anak perempuan tetangganya. Kasus yang kedua, seorang pencuri membawa lari keledai milik majikannya. Masyarakat pun bingung, harus kepada siapa kasus ini disidangkan. Sedangkan kedua tersangka sudah ditangkap dan siap untuk diadili. Tapi Tuan Hakim yang biasa bertugas kini sedang berada di luar kota. Para warga lalu pergi menuju istana sambil mengarak kedua terdakwa untuk disidangkan. Saat itu, Baginda Raja tengah duduk santai dan berbincang-bincang dengan Abu Nawas. Melihat banyak warga yang datang, Baginda Raja terperanjat dan kaget. "Ada masalah apa ini? Kenapa kalian mengikat kedua orang itu?" Tanya Baginda Raja sambil menunjuk kedua tersangka. "Maaf Paduka yang mulia, mereka berdua adalah tersangka kejahatan. Kami ingin supaya mereka diadili," jawab salah satu warga. "Tapi kenapa kalian bawa ke sini? Harusnya kalian bawa kedua orang itu ke pengadilan," ujar Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, bukankah Tuan Hakim sedang keluar kota? Lalu siapa yang akan menjadi hakimnya? Makanya kami bawa kedua tersangka ini kemari, supaya lekas diadili," sahut para warga. Seketika Baginda Raja tersadar, ia pun meminta maaf kepada mereka. "Baiklah, perkara ini saya serahkan kepada Abu Nawas. Dia akan menjadi hakim untuk kalian. Kebetulan dia sedang ada di sini. Saya yakin Abu Nawas pasti akan membuat keputusan yang adil," tutur Baginda Raja. Maka diadakanlah sidang dadakan yang bertempat di aula istana, serta disaksikan langsung oleh Baginda Raja. Sidang pertama pun dimulai. Si terdakwa dipanggil oleh Abu Nawas. "Apa kesalahanmu?" tanya Abu Nawas. "Maaf Tuan, saya telah membawa lari anak gadis tetangga Tuan," jawab si terdakwa. "Kenapa kamu melakukannya?" tanya Abu Nawas kembali. "Begini, kami berdua sama-sama saling mencintai Tuan, tapi oleh orang tuanya tidak direstui," balas si terdakwa. Abu Nawas lalu memanggil orang tua si gadis untuk diajaknya berdiskusi bersama dengan si terdakwa.
Setelah diskusi selesai, Abu Nawas kemudian memutuskan bahwa si terdakwa dihukum penjara selama 2 hari. Kasus pertama pun tutup dan dianggap selesai. Kemudian dilanjutkan dengan kasus perkara berikutnya. Terdakwa kedua dipanggil oleh Abu Nawas untuk dimintai keterangan. "Kejahatan apa yang kamu lakukan?" tanya Abu Nawas. "Saya telah membawa lari keledai milik majikan saya, Tuan," jawab si terdakwa. "Untuk apa kau lakukan itu?" tanya Abu Nawas lagi. "Rencananya, keledai tersebut akan saya sembelih untuk pesta bersama kawan-kawan saya," jawab si terdakwa. "Atas perbuatanmu itu, saya putuskan kamu dihukum 2 tahun penjara," kata Abu Nawas. Mendengar vonis tersebut, terdakwa kedua protes kepada Abu Nawas. "Ini tidak adil. Terdakwa pertama yang jelas-jelas membawa anak gadis orang hanya dihukum 2 hari saja. Sedangkan saya yang hanya membawa lari keledai malah divonis 2 tahun penjara." "Ampun Paduka Yang Mulia, tapi Paduka Yang Mulia telah keliru menunjuk dia menjadi hakim," ujar terdakwa kedua. Baginda Raja sendiri sebenarnya agak kurang setuju dengan keputusan Abu Nawas. Tapi sebelum Baginda Raja ikut memprotesnya, ia ingin mendengar penjelasan Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, bisakah kau jelaskan dengan keputusanmu itu?" pinta Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Kemudian ia menatap terdakwa kedua. "Jadi begini, terdakwa pertama saya vonis penjara 2 hari karena ia bersedia menikahi gadis yang ia bawa lari, dan orang tua si gadis juga sudah merestuinya. Kalau kamu bersedia menikahi keledai yang kamu bawa lari, kamu juga akan saya vonis penjara 2 hari seperti terdakwa pertama. Bagaimana? Apa kamu bersedia?" tanya Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Sementara si terdakwa kedua hanya bisa pasrah menerima vonis yang dijatuhkan kepadanya. Seperti hari-hari sebelumnya, Abu Nawas diperintahkan Baginda untuk menghadapnya di istana kerajaan. Namun kali ini dengan suasana yang berbeda. Abu Nawas dipanggil pada malam hari yang sangat dingin. Di tengah obrolan yang sedang asik-asiknya, tiba-tiba Baginda Raja bertanya, "Wahai Abu Nawas, apakah engkau mau telanjang bulat di atas atap malam ini?" "Tergantung pada imbalannya, Baginda Raja," jawab Abu Nawas. "Kali ini engkau akan aku beri 500 dirham jika mampu melaksanakannya," jawab Baginda Raja. Karena melihat imbalan yang begitu besar, tanpa berpikir panjang, Abu Nawas segera melepas bajunya. Sesudah bajunya dilepas, selanjutnya Abu Nawas naik menuju atas atap dan duduk seperti yang diperintahkan Baginda Raja. Tentu saja Abu Nawas merasakan rasa dingin yang sangat menusuk kulit. Hingga malam menjelang subuh, Abu Nawas baru turun ke bawah. "Mohon ampun Baginda Raja, mana hadiah yang Baginda janjikan kepadaku?" tanya Abu Nawas. "Oh itu, sabar dulu wahai Abu Nawas. Jadi semalaman apa yang telah engkau lihat?" tanya Raja. "Hamba tidak melihat apa-apa Tuanku yang mulia. Hanya seberkas cahaya yang terlihat dari kejauhan," jawab Abu Nawas. "Waduh, kalau begitu engkau tidak berhak untuk mendapatkan imbalan, karena engkau telah dihangati oleh cahaya itu," jelas Baginda Raja. "Loh, bagaimana bisa seperti itu Baginda?" "Karena kedinginan, hamba semalam hampir saja mati," protes Abu Nawas. Namun Baginda tidak ingin mendengar protes dari Abu Nawas. Lebih dari itu, Baginda justru menyuruh Abu Nawas untuk segera pulang ke rumahnya. Karena tidak mau dianggap melawan titah sang raja, akhirnya Abu Nawas pulang dengan rasa dingin dan sedikit kecewa karena gagal membawa 500 dirham tadi. Akan tetapi, di tengah perjalanan, Abu Nawas berkata dalam hati, "Ada-ada saja, bagaimana mungkin Baginda ingkar janji?
Kalau begitu, aku harus mendapatkan yang semestinya jadi milikku. Selang beberapa hari kemudian, Abu Nawas mengundang Baginda Raja untuk jamuan makan bersama di rumahnya. Baginda pun menerima undangan tersebut. Keesokan paginya, Abu Nawas sudah tiba di istana dengan tujuan ingin menjemput Baginda bersama dengan rombongan kerajaan. Akan tetapi di tengah perjalanan, Abu Nawas meminta izin kepada Baginda untuk mendahului mereka dengan alasan ada hal yang harus dikerjakan, terutama akan menyiapkan hal penyambutan meriah kepada Baginda dan pejabat kerajaan. Hingga beberapa saat kemudian, Abu Nawas sudah berada di tempat acara. Di situ Abu Nawas rupanya menyuruh murid-muridnya agar mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut Baginda. Tak lama setelah itu, Baginda Raja beserta para rombongan datang. Abu Nawas mulai bercerita macam-macam dengan tujuan agar Baginda Raja menjadi senang. Namun karena keasikan ngobrol, Baginda Raja terlihat memegangi perut pertanda rasa lapar sudah menjalar di tubuh sang raja. "Wahai Abu Nawas, mana makanannya?" tanya Baginda Raja. "Mohon ampun Baginda, harap bersabar sedikit karena apinya lamban sekali panasnya. Padahal sejak dari tadi pagi sudah dinyalakan," jawab Abu Nawas. "Api jenis apa itu? Kok lamban sekali panasnya? Coba antar aku ke dapur," tanya Baginda Raja. Setibanya di dapur, Baginda Raja merasa heran karena ada api namun tidak ada terlihat makanan yang sedang dimasak. "Wahai Abu Nawas, mana makanannya?" tanya Baginda kembali. "Itu Baginda yang mulia, ada di atas pohon," jawab Abu Nawas sambil menunjuk pohon tersebut. "Wah, pantas saja. Bagaimana mungkin bisa matang kalau yang dimasak di atas sana, sedangkan apinya ada di bawah? Itu terlalu jauh jaraknya," kata Baginda Raja merasa heran. "Ini sama saja Baginda dengan kasusku beberapa hari lalu. Bagaimana tubuhku ini bisa dihangatkan oleh cahaya yang berada di kejauhan?" jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas membuat Baginda Raja tertawa lebar. Baginda kemudian menyuruh pengawalnya untuk memberikan 2 kali lipat dari hadiah yang pernah dijanjikan, yaitu 1000 dirham. Gara-gara mimpi, Abu Nawas dikerjai Baginda Raja. Pada suatu hari, Baginda Raja mengalami suatu mimpi yang aneh. Di dalam mimpinya itu, Baginda Raja bisa terbang di udara, dan rakyat yang melihatnya justru tertawa kepada Baginda Raja. Akhirnya pada keesokan harinya, ia berkonsultasi dengan penasehat istana mengenai mimpinya semalam. Akan tetapi, sang penasehat istana tak berani menafsirkan mimpi tersebut, karena bila ia salah ucap, yang ada justru membuatnya dihukum. "Lebih baik Paduka tanyakan saja kepada Abu Nawas. Saya rasa dia lebih menguasai soal tafsir mimpi," kata penasehat istana. Tanpa pikir panjang, maka dipanggillah Abu Nawas untuk datang ke istana. Setibanya di istana, Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, semalam aku mengalami mimpi yang sangat aneh, dan tujuanku memanggilmu untuk menafsirkan mimpiku itu," kata Baginda Raja. "Begitu ya, kalau boleh tahu mimpi apa yang Paduka alami?" tanya Abu Nawas. "Aku bermimpi bahwasannya aku bisa terbang di udara. Tapi yang membuatku heran, semua rakyatku malah menertawaiku," tutur Baginda Raja. "Baginda Raja, itu adalah tanda kebesaran dan kebijaksanaan Paduka. Terbang di udara melambangkan kemampuan Paduka untuk melihat dari sudut pandang yang tinggi," jelas Abu Nawas. "Oh begitu.
Tapi kenapa rakyat tertawa kepadaku? Tanya Baginda Raja. Itu juga sebuah tanda bahwa rakyat Paduka sangat bangga dan bahagia dengan kebijaksanaan Paduka, jawab Abu Nawas. Mendengar itu, Baginda Raja merasa puas dengan cara Abu Nawas menafsirkan sebuah mimpi. Namun, tiba-tiba terbesit di benak Baginda Raja untuk mengerjai Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, besok saya akan mewajibkan semua orang supaya tertawa seharian penuh, kata Baginda Raja. Untuk apa Paduka? Tanya Abu Nawas heran. Tertawa kan bahagia, maka dari itu saya perintahkan semua rakyat untuk tertawa, supaya mereka bisa bahagia, jawab Baginda Raja. Tentu saja perintah Baginda Raja ini sangat tidak masuk akal dan sulit diwujudkan. Mungkin perintah tersebut justru akan membebani seluruh rakyat Baghdad. Dalam hati Abu Nawas berkata, jika dibiarkan kasihan orang-orang. Aku harus mencari cara supaya Paduka mengurungkan niatnya, pikir Abu Nawas. Tapi Paduka, agar orang-orang bisa tertawa seharian, Paduka harus bisa terbang seperti yang terjadi di dalam mimpi Paduka, terang Abu Nawas. Nah, itu adalah tugasmu. Buatlah aku supaya bisa terbang, perintah Baginda Raja. Lagi-lagi perkataan Abu Nawas jadi bumerang bagi dirinya. Niatnya menolong orang-orang, malah ia sendiri yang kena sial. Ampun Paduka, untuk bisa terbang, Paduka harus punya sayap, ujar Abu Nawas. Kalau begitu buatkan aku sayap. Tapi awas, kalau sampai tidak bisa membuatku terbang, kau akan saya hukum, ancam Baginda Raja. Abu Nawas sedikit gemetar. Waduh, perintah macam apa lagi ini? Mana mungkin aku bisa membuatnya, gerutu Abu Nawas. Begini Paduka, sayap tersebut tidak bisa dibuat, melainkan harus tumbuh dari badan Paduka, kata Abu Nawas menjelaskan. Oh begitu ya? Sekarang buatlah tubuhku supaya tumbuh sayap, titah Baginda Raja. Perintah tersebut sangat membuat Abu Nawas kebingungan. Ia hampir pasrah dan memilih untuk dihukum saja. Tapi namanya saja Abu Nawas. Dalam keadaan terpojok, ia menemukan sebuah solusi. Apa Paduka yakin ingin tubuhnya tumbuh sayap? Tapi ada syaratnya Paduka, tutur Abu Nawas. Tentu saja aku yakin, beritahu, apa syaratnya? Tanya Baginda Raja. Syaratnya adalah Paduka harus memotong kedua tangan Paduka. Dengan begitu, sayapnya akan tumbuh. Karena itu pula burung punya sayap, sebab dia tak punya tangan, jawab Abu Nawas. Kalau kamu bisa menjamin sayapnya akan tumbuh, aku bersedia memotong kedua tanganku, kata Baginda Raja tak mau kalah. Kalau sampai dipotong beneran, bisa-bisa aku dihukum mati, dikarenakan tak bisa mewujudkan apa yang saya janjikan, pikir Abu Nawas. Tapi Abu Nawas tak kehilangan akal. Ia pun lantas berkata, jangan khawatir Paduka, sayapnya akan tumbuh dalam tempo 1 tahun. Tapi syaratnya, mulai dari sekarang, Paduka harus berbicara pakai bahasa burung. Kalau sampai satu kata saja terucap menggunakan bahasa manusia, maka jangan salahkan saya Paduka kalau sayapnya tak bisa tumbuh, jelas Abu Nawas. Jadi, selama setahun aku harus berbicara pakai bahasa burung, tanya Baginda Raja. Benar Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Baginda Raja pun akhirnya menyerah dan mengakui kecerdikan Abu Nawas. Ternyata gertakan-gertakan Baginda Raja tak membuat Abu Nawas kehilangan akal. Malah Baginda Raja sendiri yang justru kewalahan. Karena seringnya membongkar kasus penipuan, membuat komandan prajurit mendapat penghargaan dari Baginda Raja. Dan berkat sepak terjang sang komandan, maraknya kasus penipuan berangsur-angsur menurun.
Saat prosesi pemberian penghargaan berlangsung, Baginda Raja berkata, "Kamu hebat, tidak salah aku mengangkatmu sebagai komandan," puji Baginda Raja. Ia pun memberikan hadiah 50.000 dinar sebagai penghargaan atas jasa sang komandan. "Cara apa yang kamu gunakan sehingga bisa dengan cepat memberantas banyak kasus penipuan?" tanya Baginda Raja. Dengan sombongnya sang komandan menjawab, "Itu mudah saja Paduka. Saya sudah tahu berbagai macam trik tipuan, makanya dengan mudah bisa saya tuntaskan. Saya ini orangnya tidak bisa ditipu Paduka," ucap sang komandan. Baginda Raja pun memuji kinerjanya sebagai komandan prajurit yang berprestasi. Sementara Abu Nawas yang juga hadir berkata di hadapan Baginda Raja, "Pekerjaan seperti itu menurut saya sangat mudah dan tidak berat." Perkataan Abu Nawas ini membuat sang komandan merasa tersinggung. Abu Nawas, kamu berkata demikian karena kau tidak bisa menipuku," ujar sang komandan. "Kamu mungkin bisa menipu semua orang, bahkan kepada Paduka yang mulia. Tapi ketahuilah, kau tidak akan bisa menipuku," kata sang komandan melanjutkan. "Sayang sekali aku tidak bisa meninggalkan istana begitu saja. Kalau tidak, tentu pasti aku akan bisa menipumu dengan sebuah pohon yang bisa berbicara," timpal Abu Nawas. "Mana ada pohon bisa berbicara, kamu jangan menghayal Abu Nawas," balas sang komandan. "Aku bisa membuktikannya dengan membawa pohon itu kemari," sahut Abu Nawas. "Kalau begitu ayo kita buktikan, aku tunggu di sini. Pergilah dan ambil pohon itu, lalu kembalilah kemari," balas komandan. Tidak lama kemudian, Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja, "Bagaimana Paduka? Apakah Paduka mengizinkan saya pergi sebentar untuk mengambil pohon yang bisa berbicara?" Baginda Raja pun menjawab, "Silahkan Abu Nawas, pergilah dan ambillah pohon itu." Setelah mendapat izin dari Baginda Raja, Abu Nawas pun berkata, "Baiklah wahai komandan, tunggulah aku di sini. Aku akan segera kembali dengan membawa pohon yang bisa berbicara," tutur Abu Nawas. Maka pergilah Abu Nawas meninggalkan istana. Namun, setelah 1 jam 2 jam berlalu, Abu Nawas tak kunjung datang. Sampai waktu malam tiba, sang komandan masih menunggu. Tapi Abu Nawas tak datang juga. Karena dirasa Abu Nawas tidak akan datang, sang komandan berkata kepada Baginda Raja, "Sepertinya Abu Nawas tidak berani datang Paduka. Dia pasti takut karena ketahuan bohongnya. Kalau dia berani, pasti dia sudah datang dan membuktikan ucapannya," kata sang komandan merasa bangga. Baginda Raja justru tertawa mendengar pengakuan komandan istana. "Ampun Paduka yang mulia, kenapa Paduka malah tertawa?" tanya sang komandan merasa heran. "Abu Nawas tidak datang bukan karena takut ketahuan berbohong, tapi justru telah berhasil menipumu," balas Baginda Raja sambil tertawa. "Maksud Paduka?" tanya sang komandan tak mengerti. "Kamu menunggu di sini sampai larut malam, padahal Abu Nawas tidak akan datang. Bukankah itu berarti Abu Nawas telah berhasil menipumu?" tutur Baginda Raja. Seketika sang komandan mulai menyadari. Ia pun merasa malu karena telah menyombongkan dirinya. "Ini baru pertama kali orang gila telah memperdayaiku," gerutu sang komandan. Tawa Baginda Raja pun kembali pecah. Ia tak henti-hentinya tertawa sambil memegangi perutnya. Mencari kambing besar bertanduk lebar. Abu Nawas cerdas sekali, bisa memberi solusi atas kesusahan Baginda Raja. Berawal suatu malam, Raja tidak bisa tidur.
Matanya belum bisa diajak istirahat. Maklum saja, pikirannya sedang tidak tenang. Gara-garanya, seorang pemuda membawa masalah pelik pada siang hari sebelumnya. Masalahnya muncul ketika siang itu seorang pemuda datang ke kota Baghdad menghadap Baginda Raja, raja yang adil, arif dan bijaksana. Ketika raja sedang duduk di balairung bersama beberapa orang menteri. "Hei anak muda, engkau berasal dari mana?" tanya Baginda kepada pemuda tersebut. "Ya tuanku Syah Alam," jawab sang pemuda. "Ampun beribu ampun, adapun hamba ini berasal dari negeri Kopiah." "Apa maksudmu datang kemari? Ingin berdagang?" tanya Baginda Raja lagi. "Ya tuanku, hamba datang kemari ingin mengadukan nasib hamba," jawab si saudagar. "Katakan maksudmu supaya bisa kudengar," perintah Baginda Raja. Saudagar kaya ini bercerita telah bertahun-tahun berumah tangga namun tidak kunjung punya momongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menakdirkan dirinya memiliki anak. Maka ia berkata kepada istrinya untuk bernazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika diberi anak laki-laki, akan memotong kambing yang besar dan lebar tanduknya sejengkal. Kemudian dagingnya disedekahkan kepada fakir miskin. Keinginan itu ternyata dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istrinya pun hamil dan melahirkan bayi laki-laki yang sehat walafiat. Kemudian sang saudagar menyuruh beberapa orang untuk mencari kambing besar yang bertanduk selebar jengkal. Dengan pesan, beli saja kambing itu berapapun harganya, tidak usah ditawar lagi. Ternyata usaha tersebut gagal total. Sulit memperoleh kambing dengan lebar tanduk sejengkal. Kambing yang ada paling-paling selebar 3-4 jari. Akibatnya, saudagar itu merasa kesulitan. Tidur pun tidak nyenyak. Terpikir olehnya untuk mengganti nazarnya tersebut dengan 10 ekor kambing sekaligus. Yang penting kan kambing, bukan hewan lain. Namun, rencana tersebut akan dikonsultasikan dulu dengan beberapa orang penghulu di negeri itu. Ia telah mengadu kepada seorang penghulu. Pas kebetulan saat itu datang di rumah penghulu sedang banyak orang. Rupanya ada pertemuan para penghulu seluruh negeri. "Apa maksud kedatangan Anda kemari?" tanya penghulu yang tertua. "Ya Tuan Kadi, hamba mempunyai nazar yang sulit dipecahkan." Lalu ia menguraikan kendala yang dihadapi dan rencana penggantiannya. Ternyata para kadi itu tidak berani memberikan rekomendasi untuk mengganti nazar. Mereka bahkan menyuruh saudagar tersebut terus mencari kambing bertanduk sejengkal, dimanapun dan kemanapun sesuai nazar semula. "Kami semua tidak berani menyuruh menggantinya dengan yang lain-lain," ujar mereka. Kenyataan itu makin menambah berat beban saudagar tersebut. Ia pun mohon diri pulang ke rumah. Nah, itu sebabnya dia memutuskan menghadap Baginda Raja. "Hamba mohon petuah dan nasihat Baginda Raja, agar hamba dapat mengerjakan nazar hamba itu dengan sempurna," tutur saudagar itu kepada Baginda dengan nada mengiba. "Baiklah, datanglah besok pagi. Insya Allah aku dapat memberi jalan keluar," janji Baginda Raja. Saudagar itu pun mohon pamit dengan meninggalkan beban bagi Baginda Raja. Dia bingung memikirkan nazar saudagar tersebut. Sepanjang siang dan malam ia tidak dapat memicingkan matanya. Dengan apa nazar itu akan dibayar bila kambing bertanduk sejengkal tidak didapat juga? Diganti dengan yang lain haram hukumnya. Malam harinya, Baginda Raja mengumpulkan para kadi dan alim ulama di istananya. Kepada mereka, Baginda Raja menyatakan keresahan hatinya sehubungan dengan nazar saudagar dari Kopiah itu. "Tolong berikan pertimbangan kepadaku malam ini juga, karena aku sudah terlanjur berjanji kepadanya untuk menerimanya menghadap esok pagi, atau aku akan mendapat malu besar." Suasana balairung pun hening. Sunyi senyap berkepanjangan.
Mereka termenung dan terpekur memikirkan titah Baginda Raja. Namun, tidak juga ditemukan jalan keluarnya. Ya Tuanku Sahalam, tidak ada hukumnya, baik menurut kitab maupun logika, bahwa nazar itu boleh diganti dengan barang lain. Setelah itu satu persatu mereka mohon diri meninggalkan Balerung dan pertemuan pun bubar. Baginda Raja lalu masuk istana hendak tidur. Tetapi yang diceritakan tadi, mata Baginda Raja tidak mau diajak kompromi. Karena otak masih terfokus pada masalah nazar dan malu besar yang akan dihadapinya esok pagi. Menjelang subuh, Baginda Raja pun teringat kepada Abu Nawas. Tidak ada manusia yang dapat memutuskan hal ini selain Abu Nawas, pikirnya dengan sukacita. Setelah itu barulah Baginda Raja dapat memicingkan matanya, tidur pula sampai pagi. Begitu bangun, diutuslah penggawa memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas tiba di hadapannya, Baginda Raja pun mengutarakan perihal nazar saudagar dari negeri Kopiah itu, dan semua usaha yang sudah ditempuhnya, serta malu besar yang akan didapatnya sebentar lagi. Karena para kadi dan orang alim seluruh negeri ini tidak dapat memberikan jalan keluar. Apalagi sebentar lagi saudagar dari negeri Kopiah tersebut akan menghadap ke istana. Apa pendapatmu tentang hal itu? Tanya Baginda Raja dengan sorot mata ingin tahu jawaban Abu Nawas. Ya Tuanku Sahalam, janganlah Tuanku bersusah hati. Jika Tuanku percaya, insya Allah hamba dapat menyelesaikan perkara ini. Jawab Abu Nawas meyakinkan. Tidak berapa lama kemudian, Balerung pun dipenuhi orang-orang yang ingin tahu keputusan Baginda Raja tentang nazar saudagar dari negeri Kopiah itu. Baginda Raja memanggil saudagar tersebut dan memerintahkan Abu Nawas memecahkan masalah itu. Hai saudagar, bawalah kemari anakmu dan seekor kambing yang besar badannya, kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, semua orang terheran-heran, termasuk Baginda Raja dan si saudagar itu. Apa maksud Abu Nawas kali ini? Pikir mereka. Si saudagar itu menyatakan kesediaannya membawa anak dan seekor kambing yang paling besar, serta mohon pamit pulang ke negeri Kopiah. Baginda Raja masuk ke istana, melanjutkan tidurnya, dan pertemuan pagi itu pun bubar. Sesuai janjinya, saudagar itu pun datang kembali ke Baghdad beberapa hari kemudian. Ia membawa istri, anak, dan seekor kambing, langsung menghadap Baginda Raja di istana. Datang juga engkau kemari, hai saudagar. Tunggulah sebentar, aku akan kumpulkan penghulu dan rakyat. Kemudian Baginda Raja memerintahkan memanggil Abu Nawas. Sementara Abu Nawas ketika mengetahui dijemput ke istana, ia pura-pura sakit. Baginda Raja yang diberitahu hal itu memaksa agar Abu Nawas dibawa dengan kereta kerajaan. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan mengendarai kereta kencana yang ditarik 2 ekor kuda. Mengapa kau terlambat datang kemari? Tanya Baginda Raja. Ya Tuanku, hamba terlambat datang karena hamba sakit kaki, jawab Abu Nawas. Hai Abu Nawas, saat ini telah datang kemari saudagar itu bersama istri, anak, dan seekor kambing yang besar badannya. Coba selesaikan masalah ini dengan baik. Baiklah, akan hamba selesaikan masalah ini. Bukan main senang hati Baginda Raja mendengar jawaban itu. Abu Nawas menarik kambing dan anak saudagar itu. Jari tangan kiri anak tersebut dijengkalkan ke tanduk kambing dan ternyata sama panjangnya. Baginda Raja dan seluruh yang hadir di Balerung heran memikirkan ulah Abu Nawas. Ya Tuanku, hamba mohon ampun jika hamba tidak salah ingat. Saudagar itu mengatakan bahwa lebar tanduk kambing itu sejengkal. Karena yang dinazarkan anak ini, jari anak inilah yang hamba jengkalkan ke tanduk kambing itu. Dan ternyata pas benar. Jadi kambing ini boleh disembelih untuk membayar nazar. Itulah pendapat hamba. Jika salah, hamba serahkan keputusannya kepada Baginda Raja dan semua orang yang hadir di sini.
Pendapat Abu Nawas aku kira benar, kata Baginda Raja dengan sangat meyakinkan. Bukan main senang hati saudagar itu, karena dapat membayar lunas nazarnya, maka diberikanlah hadiah kepada Abu Nawas berupa uang 100 dirham. Kemudian ia mohon pamit kepada Baginda Raja dan pulang ke negerinya. Tuan Hakim mengaku kalah cerdas dengan Abu Nawas. Abu Nawas suatu hari sedang melihat-lihat kebunnya yang sudah lama tidak terurus. Ketika asyik di dalam kebun, tiba-tiba ada seseorang yang masuk. "Hei, ngapain kau masuk ke kebunku?" ujar seseorang lelaki yang dijuluki Tuan Tanah kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun kaget dan langsung membantahnya. "Apa? Ini kebun milikku tahu, kau jangan mengaku-ngaku," ucapnya. Tapi si Tuan Tanah sangat kekeh. Dia mengatakan kebun tersebut miliknya. Begitu juga dengan Abu Nawas. Keributan pun tidak bisa dihindari. Keduanya sama-sama tidak mau mengalah. Dikarenakan pada zaman itu tidak ada yang namanya sertifikat tanah, jadi Abu Nawas tak mempunyai bukti yang kuat atas kepemilikan kebun tersebut. Tidak ada jalan lain bagi Abu Nawas kecuali melapor kepada Baginda Raja. "Ayo kita adukan masalah ini kepada Baginda Raja," ucap Abu Nawas. Tantangan tersebut tidak membuat si Tuan Tanah mundur. Ia tetap meladeni permintaan Abu Nawas. Keduanya pun pergi ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Abu Nawas pun mengadu, "Wahai Paduka yang mulia, hamba mempunyai kebun di suatu daerah, tapi tiba-tiba dia mengaku-ngaku kalau kebun tersebut miliknya," kata Abu Nawas. "Ini masalah rumit Abu Nawas. Supaya masalahnya bisa diputus secara adil, maka meski ditangani hakim yang bijaksana," ujar Baginda Raja angkat tangan. "Saya setuju Baginda Raja," balas Abu Nawas. Tapi yang menjadi persoalannya adalah siapa yang bisa menjadi hakimnya, sebab ini bukan perkara mudah. Biasanya kalau ada urusan ruwet seperti ini, Abu Nawaslah solusinya. Tapi kini justru dia sendiri yang mempunyai perkara. Jadi harus dicari hakim yang selevel dengan Abu Nawas untuk menangani kasus ini. Baginda Raja akhirnya mendapat hakim yang paling baik reputasinya di kota Baghdad. Hakim ini terkenal cerdas dan berwibawa. Orang-orang yang perkaranya ditangani olehnya selalu puas dengan hasil keputusannya. Baginda Raja yakin hakim ini pasti akan memutuskan perkara dengan seadil-adilnya. Maka pada hari yang sudah ditentukan, sidang pun dilakukan di salah satu ruang istana. Dalam sidang itu, selain pihak yang bersengketa, hadir juga Baginda Raja. Rupanya ingin tahu siapa sesungguhnya yang mengaku-ngaku dan menjadi biang kerok masalah ini. Baginda Raja yakin kalau klaim Abu Nawas atas kebunnya tidak mengada-ngada. Tetapi sangat sulit bagi dirinya untuk begitu saja memenangkan Abu Nawas sebelum sidang dimulai. Bila di antara kalian berdua ada yang terbukti bersalah dengan mengaku-ngaku kebun tersebut miliknya, maka hukuman penjara siap menanti, ancam Baginda Raja. Oleh karena itu, sebelum sidang dimulai, aku kasih satu kesempatan lagi. Kalau mau jujur sekarang, aku tidak akan menghukumnya, ucap Baginda Raja mengancam. Tapi si Tuan Tanah tetap pada pendiriannya, dan sidang langsung dimulai. Untuk menguji kebenaran atas pengakuan kebun itu, maka sang hakim bertanya kepada kedua belah pihak yang bersengketa. "Berapa jumlah pohon di dalam kebunmu?" tanya hakim kepada Tuan Tanah. Si Tuan Tanah nampak kebingungan, bahkan cenderung panik. Sedangkan Abu Nawas terlihat lebih tenang, padahal dia sendiri tidak tahu jumlah pohon yang ada di kebunnya, karena tak pernah menghitungnya. Lagi pula siapa yang sudi menghitung pohon di kebun? Setelah terdiam agak lama, hakim kembali berkata kepada si Tuan Tanah,
Bagaimana mungkin Anda mengaku kebun tersebut milik Anda sementara tidak mengetahui jumlah pohonnya? Si tuan tanah hanya menunduk dalam-dalam. Ia tampaknya grogi berat. Melihat tuan tanah ini, hakim dan baginda raja makin yakin kalau si tuan tanahlah yang berbohong. Kemudian pertanyaan tadi juga diajukan oleh hakim kepada Abu Nawas. Sekarang giliranmu, Abu Nawas. Berapa jumlah pohon yang ada di kebunmu? Tanya sang hakim. Sebelum hamba menjawabnya, bolehkah hamba bertanya kepada tuan hakim? Ucap Abu Nawas. Silahkan Abu Nawas, jawab hakim. Berapa lama Anda menempati rumah Anda? Tanya Abu Nawas. Kira-kira sejak beberapa tahun yang lalu. Memangnya kenapa Abu Nawas? Tanya balik tuan hakim keheranan. Tidak. Hamba cuma mau bertanya, berapa jumlah genting yang ada di rumah Anda? Tanya Abu Nawas lagi. Hakim tersebut langsung gelagapan dengan pertanyaan Abu Nawas. Ia tidak bisa menjawabnya. Lalu sang hakim mengumumkan keputusan persidangan kali ini. Kebenaran ada di pihak Abu Nawas. Dan kau tuan tanah karena telah berbohong maka akan dihukum penjara, ujar sang hakim lalu mengetok palu dan persidangan selesai. Bisa ditebak wajah pucat tuan tanah itu saat dirinya diseret ke penjara. Hakim yang terkenal adil dan bijaksana itu mengakui terkadang kecerdasan dan kejeniusan bisa patah oleh argumen. Saya belum pernah kalah kecuali dengan kau Abu Nawas, pungkas sang hakim mengakui kehebatan Abu Nawas. Abu Nawas memantati raja. Pada suatu sore ketika Abu Nawas ke warung teh, kawan-kawannya sudah lebih dulu berada di sana. Ternyata mereka sengaja menunggu Abu Nawas. Nah, ini dia Abu Nawas datang, kata salah satu seorang dari mereka. Ada apa? Kata Abu Nawas sambil memesan secangkir teh hangat. Kami tahu engkau selalu bisa melepaskan diri dari perangkap-perangkap raja. Tetapi kami yakin kali ini engkau pasti dihukum baginda raja bila engkau melakukannya. Kawan-kawan Abu Nawas membuka percakapan. Apa yang harus kutakutkan? Tidak ada sesuatu apapun yang perlu ditakuti kecuali Allah, kata Abu Nawas menantang. Selama ini belum pernah ada seorang pun di negeri ini yang berani memantati baginda raja. Bukankah begitu, hai Abu Nawas? Tanya kawan Abu Nawas. Tentu saja tidak ada yang berani melakukan hal itu, karena itu pelecehan yang amat berat. Siapa saja yang melakukan pasti akan dipancung, kata Abu Nawas memberitahu. Itulah yang ingin kami ketahui darimu. Beranikah engkau melakukannya? Tanya temannya yang lain. Sudah kukatakan bahwa aku hanya takut kepada Allah saja. Sekarang apa taruhannya bila aku bersedia melakukannya? Abu Nawas balik bertanya. 100 keping uang emas. Selain itu, baginda harus tertawa pada saat engkau pantati, tantang mereka. Bukan Abu Nawas namanya jika tidak bisa menyelesaikan suatu masalah. Ia menyanggupi tawaran yang amat berbahaya itu dan kembali pulang ke rumahnya. Kawan-kawan Abu Nawas merasa tidak yakin Abu Nawas sanggup untuk memantati baginda raja dan membuat baginda raja tertawa. Karena tantangan ini sangat berat, maka kali ini Abu Nawas pun harus berhadapan dengan Algojo pemenggal kepala. Minggu depannya, baginda raja mengadakan jamuan kenegaraan. Para menteri, pegawai istana, dan orang-orang dekat baginda diundang, termasuk juga Abu Nawas. Abu Nawas merasa hari-hari berlalu dengan cepat karena ia harus menciptakan jalan keluar yang paling aman bagi keselamatan lehernya dari pedang Algojo. Tetapi bagi kawan-kawan Abu Nawas, hari-hari terasa amat panjang karena mereka sudah tidak sabar menunggu pertaruhan yang amat mendebarkan itu. Persiapan-persiapan di halaman istana sudah dimulai. Baginda raja menginginkan acara itu akan digelar dengan meriah. Baginda tidak ingin mengecewakan para tamunya, terkhusus untuk raja-raja dari negeri sahabat yang datang.
Akhirnya hari yang dijanjikan telah tiba. Semua tamu sudah datang kecuali Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas yang menyaksikan dari jauh merasa kecewa karena Abu Nawas tidak hadir. Namun ternyata mereka keliru. Abu Nawas bukan tidak datang, tetapi terlambat sehingga Abu Nawas duduk di tempat yang paling belakang. Ceramah-ceramah yang mengesankan mulai disampaikan oleh para ahli pidato. Kemudian giliran Baginda Raja menyampaikan pidatonya. Setelah menyampaikan pidato, Baginda melihat Abu Nawas duduk sendirian di tempat yang tidak ada karpetnya. Karena merasa heran, Baginda Raja bertanya, "Mengapa engkau tidak duduk di atas karpet?" Tanya Raja. "Paduka yang mulia, hamba haturkan terima kasih atas perhatian Baginda. Hamba sudah merasa bahagia duduk di sini," kata Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, majulah dan duduklah di atas karpet, nanti pakaianmu kotor karena duduk di atas tanah," Baginda Raja menyarankan. "Ampun tuanku yang mulia, sebenarnya hamba ini sudah duduk di atas karpet," jawab Abu Nawas dengan santai. Baginda bingung mendengar pengakuan Abu Nawas karena Baginda melihat sendiri Abu Nawas duduk di atas lantai. "Karpet yang mana yang engkau maksudkan itu, hei Abu Nawas?" tanya Baginda masih bingung. "Karpet hamba sendiri, tuanku yang mulia. Sekarang hamba selalu membawa karpet dimanapun hamba pergi," kata Abu Nawas seolah-olah menyimpan misteri. "Tetapi sejak tadi aku belum melihat karpet yang engkau bawa," kata Baginda Raja bertambah bingung. "Baiklah Baginda yang mulia, kalau memang ingin tahu maka dengan senang hati hamba akan menunjukkan kepada Paduka yang mulia," kata Abu Nawas sambil beringsut-ringsut ke depan. Setelah cukup dekat dengan Baginda, Abu Nawas berdiri, kemudian menunjukkan potongan karpet yang ditempelkan di bagian pantatnya. Abu Nawas kini seolah-olah memantati Baginda Raja. Melihat ada sepotong karpet menempel di pantat Abu Nawas, Baginda Raja tak bisa membendung tawa sehingga beliau terpingkal-pingkal diikuti oleh para tamu yang datang. Menyaksikan kejadian yang menggelikan itu, kawan-kawan Abu Nawas merasa kagum dan mereka harus rela melepas 100 keping emas untuk Abu Nawas. Cara Abu Nawas merubah rumah sempit terasa luas. Sudah lama Abu Nawas tidak dipanggil ke istana untuk menghadap Baginda. Abu Nawas juga sudah lama tidak muncul di kedai teh. Kawan-kawan Abu Nawas banyak yang merasa kurang bergairah tanpa kehadiran Abu Nawas. Tentu saja keadaan kedai tak semarak karena Abu Nawas si pemicu tawa tidak ada. Suatu hari ada seorang laki-laki setengah baya ke kedai dan menanyakan Abu Nawas. Ia mengeluh bahwa ia tidak menemukan jalan keluar dari masalah pelik yang dihadapi. Salah seorang teman Abu Nawas ingin mencoba menolong. "Cobalah utarakan kesulitanmu kepadaku, barangkali aku bisa membantu," kata kawan Abu Nawas. "Baiklah, aku mempunyai rumah yang sangat sempit, sedangkan aku tinggal bersama istri dan ke-8 anak-anakku. Rumah itu kami rasakan terlalu sempit, sehingga kami tidak merasa bahagia," kata orang itu membeberkan kesulitannya. Kawan Abu Nawas tidak mampu memberikan jalan keluar, begitu juga dengan yang lainnya. Sehingga mereka menyarankan agar orang itu pergi menemui Abu Nawas di rumahnya saja. Orang itu pun pergi ke rumah Abu Nawas, dan kebetulan Abu Nawas sedang mengaji. Setelah mengutarakan kesulitan yang dialami, Abu Nawas bertanya kepada orang tersebut, "Punyakah engkau seekor domba?" "Tidak, tetapi aku mampu membelinya," jawab orang itu. "Kalau begitu belilah seekor dan tempatkan domba itu di dalam rumahmu," Abu Nawas menyarankan. Orang itu tidak membantah. Ia langsung membeli seekor domba seperti yang disarankan Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, orang itu datang lagi menemui Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas,
Aku telah melaksanakan saranmu, tetapi rumahku bertambah sesak. Aku dan keluargaku merasa segala sesuatu menjadi lebih buruk dibandingkan sebelum tinggal bersama domba, kata orang itu mengeluh. Kalau begitu, belilah lagi beberapa ekor unggas dan tempatkan juga mereka di dalam rumahmu, saran Abu Nawas. Orang itu tidak membantah, ia langsung membeli beberapa ekor unggas yang kemudian dimasukkan ke dalam rumahnya. Beberapa hari kemudian orang itu datang lagi ke rumah Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, aku telah melaksanakan saran-saranmu dengan menambahi penghuni rumahku dengan beberapa ekor unggas. Namun begitu, aku dan keluargaku semakin tidak betah tinggal di rumah yang makin banyak penghuninya. Kami bertambah merasa tersiksa, kata orang itu dengan wajah yang semakin muram. Kalau begitu, belilah seekor anak unta dan peliharalah di dalam rumahmu, kata Abu Nawas menyarankan kembali. Orang itu tidak membantah, ia langsung pergi ke pasar hewan membeli seekor anak unta untuk dipelihara di dalam rumahnya. Beberapa hari kemudian orang tersebut datang lagi menemui Abu Nawas. Dan ia berkata, wahai Abu Nawas, tahukah engkau bahwa keadaan di dalam rumahku sekarang hampir seperti neraka? Semuanya berubah menjadi lebih mengerikan daripada hari-hari sebelumnya. Wahai Abu Nawas, kami sudah tidak tahan tinggal serumah dengan binatang-binatang itu, kata orang itu putus asa. Baiklah, kalau kalian sudah merasa tidak tahan, maka jualah anak unta itu, kata Abu Nawas. Orang itu tidak membantah, ia langsung menjual anak unta yang baru dibelinya. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas pergi ke rumah orang tersebut. Bagaimana keadaan kalian sekarang? Abu Nawas bertanya. Keadaannya sekarang lebih baik, karena anak unta itu sudah tidak lagi tinggal di sini, kata orang itu tersenyum. Baiklah, kalau begitu sekarang jualah unggas-unggasmu, kata Abu Nawas. Orang tersebut tidak membantah, ia langsung menjual unggas-unggasnya. Beberapa hari kemudian Abu Nawas mengunjungi orang itu lagi. Bagaimana keadaan rumah kalian sekarang? Abu Nawas bertanya. Keadaannya sekarang lebih menyenangkan karena unggas-unggas itu sudah tidak tinggal bersama kami, kata orang itu dengan wajah ceria. Baiklah kalau begitu sekarang jualah domba itu, kata Abu Nawas. Orang itu tidak membantah. Dengan senang hati ia langsung menjual dombanya. Beberapa hari kemudian Abu Nawas bertamu ke rumah orang itu. Ia bertanya, bagaimana keadaan rumah kalian sekarang? Kami merasakan rumah kami bertambah luas karena binatang-binatang itu sudah tidak ada lagi tinggal bersama kami. Dan kami sekarang merasa lebih bahagia daripada sebelumnya. Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepadamu, hai Abu Nawas, kata orang itu dengan wajah berseri-seri. Sebenarnya, batas sempit dan luas itu tertancap dalam pikiranmu. Kalau engkau selalu bersyukur atas nikmat dari Tuhan, maka Tuhan akan mencabut kesempitan dalam hati dan pikiranmu, kata Abu Nawas menjelaskan. Sebelum Abu Nawas pulang, ia bertanya kepada orang itu, apakah engkau sering berdoa? Ya, jawab orang itu. Ketahuilah bahwa doa seorang hamba tidak mesti diterima oleh Allah. Karena manakala Allah membuka pintu pemahaman kepada engkau, ketika Dia tidak memberi engkau, maka ketiadaan pemberian itu merupakan pemberian yang sebenarnya. Dalam dunia sufi dikenal tokoh Abu Nawas atau disebut juga Abu Nuwas. Tokoh yang satu ini dikenal dengan kecerdasan dan kecerdikannya dalam memecahkan segala masalah. Tak jarang sejumlah orang sering terpedaya dengan pola pikir Abu Nawas. Salah satunya adalah Baginda Raja. Salah satu cerita yang masyhur adalah Baginda Raja menantang Abu Nawas dalam suatu perlombaan. Ajang lomba itu adalah tenda siapa yang paling ramai dan paling banyak dikunjungi oleh pengunjung,
maka dialah yang menang. Tidak dijelaskan alasan Baginda Raja mengapa menantang Abu Nawas untuk lomba tersebut. Bisa jadi Baginda Raja sangat senang dengan kecerdikan Abu Nawas dalam menyelesaikan tantangan. Singkat cerita, tantangan disetujui di tempat alun-alun kerajaan dan waktu pun sudah ditentukan. Aturannya adalah tenda siapa yang paling ramai dikunjungi orang mulai pukul 12 siang hingga pukul 12 malam. Bukan hal yang sulit bagi Baginda Raja untuk membuat tendanya ramai dikunjungi. Sejak dimulainya perlombaan, tenda Baginda Raja sudah ramai dikunjungi warga. Bagaimana tidak, selain tendanya besar, di dalam tenda juga disediakan hiburan serta aneka makanan dan minuman. Siapapun yang datang ke tenda tersebut sudah pasti terhibur dan konsumsi tercukupi. Berbeda dengan tenda milik Abu Nawas. Selain tendanya kecil, tidak sebesar milik Baginda Raja, di tempat itu juga tidak ada hiburan apalagi makanan. Namun, Abu Nawas terlihat tenang sembari duduk-duduk di dalam tenda tersebut. Menurutnya, waktu perlombaan masih panjang. Tenang saja, waktu masih panjang, gumam Abu Nawas sembari melihat keramaian di tenda milik Baginda Raja. Sejumlah warga yang datang ke tenda Baginda Raja sudah mengira bahwa Abu Nawas akan kalah dalam perlombaan ini. Terlebih lagi, semakin malam jumlah warga yang mendatangi tenda Baginda Raja semakin banyak dan semakin banyak. Abu Nawas masih terlihat duduk-duduk santai dan tenang. Nyaris tidak ada upaya apapun agar tendanya ramai dikunjungi warga. Hingga sekitar jam 12 malam kurang 5 menit, Abu Nawas mulai beraksi. Tenda miliknya tiba-tiba terbakar. Api yang membakar tenda tersebut menjulang ke angkasa. Kontan saja warga yang hadir di tenda milik Baginda Raja pun berteriak, "Tenda Abu Nawas terbakar! Tenda Abu Nawas terbakar!" teriak warga. Warga yang penasaran semburat keluar dari tenda Baginda Raja. Ada yang penasaran dan datang melihat hingga ada yang membawa air untuk memadamkan api. Tak ketinggalan, Baginda Raja pun ikut mendatangi tenda Abu Nawas. Nah, pas pukul 12 malam, semua orang yang ada di tenda Baginda Raja berpindah ke lokasi kebakaran. Tak ketinggalan, Baginda Raja pun datang ke lokasi. "Nah, saya yang menang kan yang mulia? Lihat, semua orang termasuk Anda pun datang ke tenda saya tepat pukul 12 malam. Ujar Abu Nawas sembari tersenyum penuh kemenangan. Rupanya kebakaran itu disengaja oleh Abu Nawas untuk menarik perhatian orang-orang yang ada di tenda Baginda Raja. Termasuk Baginda Raja juga terkecoh untuk datang ke tenda Abu Nawas. Lagi-lagi Abu Nawas berhasil mengalahkan tantangan dari Baginda Raja. Baginda Raja pun hanya bisa geleng-geleng sembari mengakui kecerdikan Abu Nawas. Memanah dengan gaya, Abu Nawas dapat hadiah. Baginda Raja tak henti-hentinya mengerjai Abu Nawas, namun ia selalu lolos dari perangkapnya. Yang ada, malah Baginda Raja sendiri yang menanggung kekalahan. Kalaupun beradu otak, pasti Abu Nawas yang akan menang. Dan Raja tahu betul kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas. Namun Raja tak mau menyerah. Ia kembali hendak menguji kecerdikan dan kecerdasan Abu Nawas. Kali ini, Baginda Raja mempunyai ide untuk mengalahkan Abu Nawas, yaitu dengan mengajaknya lomba memanah. Karena lomba tersebut yang dibutuhkan adalah keahlian, bukan kecerdasan otak. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas.
Jadi begini. Aku akan menantangmu untuk lomba memanah, Abu Nawas. Apa kamu berani? Tanya Baginda Raja. Tapi Paduka, saya kan tidak pandai memanah, jawab Abu Nawas. Jangan khawatir Abu Nawas, kalau kamu berhasil, kamu akan mendapatkan hadiah yang besar, rayu Baginda Raja. Mendengar iming-iming hadiah besar, membuat Abu Nawas tergiur. Baik Paduka, saya ikut, saut Abu Nawas. Nah, begitu dong. Tapi lomba ini ada peraturannya Abu Nawas. Kamu hanya boleh memanah 1 kali dan harus tepat mengenai sasaran. Kalau kamu berhasil, kamu akan membawa hadiah besar. Tapi kalau kamu gagal, kamu harus pulang dengan jalan merangkak, jelas Baginda Raja. Waduh, saya masuk perangkap sang raja lagi nih. Sudah tahu kalau saya tidak pandai memanah, tapi dipaksa ikut lomba memanah, batin Abu Nawas dalam hati. Di saat Abu Nawas kebingungan, Baginda Raja berkata, "Hei Abu Nawas, kenapa kamu bingung? Ada hadiah besar menantimu. Ayo kita mulai saja permainannya," ajak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja dan Abu Nawas berjalan ke tengah lapangan. Giliran pertama adalah Baginda Raja. Ia mengambil busur dan anak panah. Dengan penuh perhitungan, Baginda Raja melesatkan anak panahnya. Bidikannya hampir tepat mengenai sasaran. Anak panah tersebut menancap di pinggiran sasaran. Sekarang tibalah giliran Abu Nawas. Ia pun berpikir keras agar lepas dari jebakan sang raja. Dengan hati berdebar, Abu Nawas mengambil busur dan anak panah. Otaknya terus berputar mencari cara supaya dirinya tidak dipermalukan oleh sang raja. Akhirnya, dengan memantapkan hati, Abu Nawas mulai membidik sasaran. Saat ia memanah, sudah bisa ditebak anak panah melesat jauh dari sasaran. Melihat itu Baginda Raja pun tertawa. "Kamu kalah Abu Nawas, aku yang menang," teriaknya kegirangan. Namun dengan kecerdikannya, Abu Nawas berkata, "Tunggu dulu Paduka, itu tadi saya sedang mencontohkan gaya memanah Tuan Menteri," ujarnya. Abu Nawas lalu kembali mengambil anak panah. Ia membidiknya dan mulai memanah untuk kedua kalinya. Namun anak panah masih juga meleset jauh dari sasaran. Tapi sebelum Baginda berteriak kegirangan, Abu Nawas menyela duluan. "Demikianlah gaya Tuan Wali Kota memanah," sahutnya. Baginda Raja menjadi tidak sabar dengan aksi Abu Nawas ini. Ia pun berteriak, "Hei Abu Nawas, mana gaya memanahmu?" Dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Tenang Paduka yang mulia, gaya hamba tentu lebih baik." Abu Nawas lalu kembali mengambil sebuah anak panah. Ia membidik dan mulai memanah. Untuk ketiga kalinya, anak panahnya melesat makin jauh dari sasaran. Abu Nawas kembali berteriak, "Itu tadi gaya Tuan Hakim memanah." Mendengar itu, Baginda Raja semakin emosi dibuatnya. "Wahai Abu Nawas, yang aku minta gaya memanahmu, bukan gaya orang lain," bentak Baginda Raja. Abu Nawas nyaris putus asa, tapi tetap menunjukkan wajah lucunya. Ini adalah tembakannya untuk yang keempat. Abu Nawas mengambil anak panah dan mulai membidik. Beruntung baginya karena kali ini, anak panah secara kebetulan melesat mengenai sasaran. Anak panah menancap di tengah-tengah sasaran, sedangkan anak panah Baginda hanya di pinggiran saja. Abu Nawas pun berteriak dengan kencang, "Inilah gaya Abu Nawas memanah yang mulia. Untuk itu saya tunggu hadiah dari Paduka Raja," kata Abu Nawas kegirangan. Melihat kecerdikan Abu Nawas, sang raja pun tak henti-hentinya tertawa. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," kata Baginda Raja sambil menyerahkan hadiahnya. Berkat kecerdikan Abu Nawas, kesempatan memanah yang seharusnya hanya 1 kali bisa menjadi 4 kali.
Abu Nawas dengan saudagar Mesir. Diceritakan, suatu hari terdapat seorang saudagar dari Mesir yang datang ke kota Baghdad. Ia membawa berbagai macam barang dagangan yang tak lama seluruh dagangannya pun habis terjual. Sehingga saudagar tersebut berkemas untuk pulang ke negaranya. Namun, karena belum mendapat tumpangan kapal yang siap berlabuh, maka ia terpaksa untuk tinggal beberapa hari di Baghdad. Sembari menunggu labuhnya kapal, sang saudagar pun sedikit bersenang-senang menikmati keindahan kota Baghdad. Pada suatu malam, sang saudagar bermimpi menikahi seorang gadis anak dari penghulu. Dalam mimpi tersebut, ia juga telah memberikan seserahan perkawinan kepada pengantin wanita. Keesokan harinya, ia lantas menceritakan mimpinya kepada teman-temannya yang lambat laun. Cerita tersebut terdengar di seluruh penjuru kota Baghdad, hingga terdengarlah di telinga sang penghulu Baghdad. Setelah mendengar kabar yang tersebar luas tersebut, maka sang penghulu cepat-cepat mendatangi saudagar Mesir dan bertanya, "Wahai saudagar, apa benar kau telah bermimpi menikahi anakku? Jika memang benar, engkau harus menyerahkan seserahan sesuai dengan di mimpimu itu." Sang saudagar pun menjawab, "Apa yang engkau ucapkan memang benar, wahai penghulu. Namun hal itu hanyalah sebuah mimpi saja. Kenyataannya saya tidak pernah menikahi putrimu." Mendengar jawaban sang saudagar, penghulu pun langsung marah. Lantas ia merampas seluruh harta benda sang saudagar, sembari mengucapkan, "Seluruh harta bendamu ini sebenarnya tak akan cukup untuk menjadikanmu menikah dengan anakku." Seluruh harta benda sang saudagar langsung ia bawa pulang dan hanya menyisakan pakaian yang menempel di badan. Apa yang menimpa sang saudagar tak satupun orang yang menolong, bahkan tak ada yang menggubrisnya. Pada suatu hari, sang saudagar datang kepada sang istri untuk meminta tolong karena ia telah tak memiliki satupun uang dan harta. Ia ceritakanlah hal yang telah menimpanya pada saat di kota Baghdad. Sang istri pun sangat sedih dan kasihan dengan apa yang telah menimpa sang suami. Sehingga dibawalah sang suami kepada Abu Nawas untuk meminta bantuan kepadanya. Sesampainya di rumah Abu Nawas, sang istri saudagar lantas menceritakan apa yang telah menimpa suaminya tersebut dan meminta Abu Nawas untuk menolong suaminya tersebut. Abu Nawas pun menyanggupinya, janji akan melaporkan masalah sang saudagar kepada Baginda Raja. Setelah istri saudagar kembali pulang ke rumahnya, Abu Nawas menyiapkan rencana dengan menyuruh semua murid-muridnya, "Wahai semua muridku, kalian pulanglah ke rumah masing-masing untuk mengambil pacul, linggis, dan lain-lainnya. Nanti sore kalian kembalilah ke sini." Seluruh murid Abu Nawas pun menuruti apa yang diperintahkan sang guru. Mereka berbondong-bondong pulang ke rumah masing-masing. Pada sore harinya, mereka kembali berkumpul di depan rumah sang guru dengan membawa berbagai alat yang telah diperintahkan sebelumnya. Setelah semua murid berkumpul, lantas Abu Nawas memberi tugas kepada mereka semua. "Wahai murid-muridku, malam ini pergilah kalian ke rumah sang penghulu. Rusaklah rumahnya. Jika ada yang bertanya, jangan pedulikan. Bilang saja kalau saya yang menyuruhmu." Para murid pun sontak mengiyakan perintah sang guru. Dengan cepat berbondong-bondong pergi ke rumah sang penghulu untuk merusak rumahnya. Singkat cerita, sementara sang penghulu sedang tidur di rumahnya, terdengar riuh yang membuat sang penghulu kaget terbangun dari tidurnya. Melihat rumahnya telah dirusak oleh sekawanan orang, ia pun marah dan bertanya, "Siapa yang menyuruh kalian menghancurkan rumahku ini?" Salah satu murid Abu Nawas pun menjawab, "Yang menyuruh kita yakni tak lain adalah guru kami Abu Nawas." Mendengar jawaban dari seorang itu, sang penghulu pun menjadi marah dan akan melaporkan kasus ini kepada sang raja.
Keesokan pagi harinya, sang penghulu menghadap sang raja guna meminta pertanggungjawaban dari Abu Nawas yang telah menyuruh para muridnya untuk merusak rumahnya. Abu Nawas pun dipanggillah oleh raja. Tak berselang lama, Abu Nawas pun menghadap raja bersama dengan sang saudagar Mesir. "Hai Abu Nawas, apa yang telah engkau perbuat? Berani-beraninya kau menyuruh para muridmu untuk merusak rumah sang penghulu Baghdad," ucap baginda raja. "Wahai tuanku, alasan mengapa saya telah berbuat seperti itu sesungguhnya karena perbuatan yang telah penghulu lakukan. Semalam saya perintahkan para murid hamba untuk merusak rumah penghulu. Hal tersebut hamba lakukan sebab sang penghulu telah melakukan perbuatan seperti itu juga. Jadi begini baginda yang mulia, sang penghulu mendengar kabar ada seorang saudagar dari Mesir yang bermimpi telah menikahi anak sang penghulu serta telah memberikan seserahan kepada penghulu. Sang penghulu pun mendengar cerita tersebut, lantas menemui sang saudagar dan merampas semua harta bendanya. Mendengar cerita dari Abu Nawas, sang raja pun kaget dan segera memecat sang penghulu dari jabatannya. Harta yang telah dirampas pun kemudian dikembalikan kepada sang saudagar Mesir.